Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Dwi Valestia Putra dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas ketahanan pangan yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP, yaitu mempresentasikan hasil resum materi dari kuliah umum yang berjudul Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Baik, saya mulai saja materi yang pertama. Judul materi yaitu Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Kemudian pemateri yaitu Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DESS. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan, dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi Industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. Ya, di sini ada 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu interoperabilitas atau kesesuaian. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Kemudian yang keempat, keputusan mandiri. Kemudian ada World Economic Forum Teknologi. Titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi yang terjadi pada tahun 2025 meliputi 10% pakaian yang manusia gunakan terhubung ke internet, apoteker robot pertama di Amerika Serikat, mobil cetak 3D pertama dalam produksi, 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3D, 90% dari populasi dengan akses reguler ke internet, mobil tanpa pengemudi populasinya 8% dari semua mobil di dunia. Transplantasi pertama dari hati yang dicetak 3D. Lebih dari 50% lalu lintas internet ke rumah untuk peralatan dan perangkat. Akan ada kota pertama berpenduduk lebih dari 50.000 orang tanpa lampu lalu lintas. Mesin AI pertama pada Dewan Direksi Perusahaan. Kemudian ada 10 skill di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, orientasi layanan. Yang kelima, negosiasi. Yang keenam, fleksibilitas kognitif. Yang ketujuh, kecerdasan emosi. Yang kedelapan, berkoordinasi dengan yang lain. Yang kesembilan, people management. Yang kesepuluh, pemecahan masalah kompleks. Ya, bagaimana perkembangan teknologi di pertanian di Indonesia? Kemudian selanjutnya, smart farming atau pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam pengumpulan informasi yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Kemudian ada precision agriculture atau pertanian presisi. Lebih kepada penggunaan input sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi penggunaan input dan saving cost. Kemudian tindak lanjutnya yaitu yang pertama, berpikiran terbuka, yang kedua, mengikuti para ahli yang rekam jejaknya bagus. Yang ketiga, penyesuaian kurikulum mengadaptasi 10 skill di era revolusi industri 4.0. Kemudian yang keempat, integrasi ilmu-ilmu untuk perkembangan pertanian. Kemudian yang kelima, link and match yaitu academic business industry. Baik, kemudian materi yang kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo dan judul materi yaitu Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Baik, menyosong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah akibat semakin terpuruknya petani di Indonesia karena
persaingan harga, dan menyangkut juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan menyolok. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Kemudian yang keempat, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah operasionalnya. Ya, kemudian selanjutnya, untuk menyukseskan program kedaulatan pangan, pemerintah penting sekali melakukan program berikut ini. Yang pertama, program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik. Yang kedua, optimalisasi gen lokal. Yang ketiga, pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum. Yang keempat, perubahan politik dan kebijaksanaan peraturan perundangan pertanian lebih mendukung petani atau pelaku di bidang pertanian, seperti pelaku peternakan, perikanan, dan perkebunan hortikultura. Ya, kemudian selanjutnya, manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Selama ini para petani jarang melakukan hal ini karena malas atau belum mengetahui ilmunya. Padahal hal ini sangat penting karena tanah yang sudah ada banyak tercemar oleh penyakit. Ya, kemudian selanjutnya, optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia negeri yang kaya raya sumber daya pangan. Ironisnya, kita masih saja melakukan impor pangan. Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kerusakan tingkat kesuburan tanah akibat revolusi hijau dan pencemaran air dari limbah-limbah pabrik yang tidak diolah dengan baik. Kemudian yang kedua, berkurangnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk sehingga lahan-lahan produktif dijadikan pemukiman. Yang ketiga, masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh rakyat dan pemerintah. Yang keempat, perubahan iklim akibat polusi udara yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Yang kelima, bencana alam baik banjir maupun gempa bumi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.